Halo warga intelektual sekalian, bendera Palestina diturunkan oleh bapak-bapak tentara guys. Wow, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Jadi alasannya cukup bikin penasaran guys. Ini bukan masalah bendera, tapi ada masalah besar di balik ini semua. Apa itu? Kemudian yang lebih anehnya lagi, ternyata kejadian itu bermula karena ada warga yang melaporkan terhadap bapak-bapak tentara tersebut atau terhadap Babinsa. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa warga tersebut? Kemudian kejadiannya di mana? Kapan penurunan bendera Palestina ini dilakukan? Apakah ini ada hubungannya dengan perayaan hari ulang tahun? Apakah ini ada kebencian terhadap orang-orang Palestina? Apakah warga Konoha itu sudah mulai tidak mendukung Palestina? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, kronologinya bermula ketika ada warga yang tidak mau disebutkan namanya melaporkan terhadap seorang anggota Babinsa atau bapak-bapak tentara yang ada di video barusan, melaporkan ada bendera Palestina dikibarkan di pinggir jalan, tapi sejajar dengan bendera merah putih. Ya, ini bendera Palestina, ini bendera merah putih, sejajar atau sama. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kemudian, setelah itu, para anggota Babinsa bergerak ke TKP. TKP-nya di mana? TKP-nya di Jawa Timur, Mojokerto. Nah, apakah si Bapak Babinsa ini langsung mencobok benderanya? Enggak, guys. Jadi sesuai dengan prosedur. Awalnya si Bapak tentara ini dengan baik hati mendatangi kepala desa, ya. Kemudian setelah itu mendatangi lurah, kemudian setelah itu mendatangi namanya orang-orang yang ada di sana gitu ya, penduduk setempat ya, Karang Taruna ya, kemudian pemuda setempat dan lain sebagainya. Semua didatangi dan didiskusikan. Lalu mereka sepakat untuk menurunkan bendera Palestina. Apakah mereka benci terhadap Palestina? No, nggak ada hubungannya. Artinya gini, menurut keterangan daripada si bapak tentara tersebut, si bapak tentara mengatakan, boleh-boleh aja mengibarkan bendera Palestina, tapi diduga Pak tentara ini mengatakan jangan sejajar dengan bendera merah putih. Sekarang kan kita mau merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa kita. Harusnya kita lebih menghargai yang namanya bendera merah putih, bukan berarti kita tidak menghargai yang namanya bendera Palestina. Itu kata si Bapak Babinsa yang ada di video barusan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah si Bapak ini salah atau tidak? Kemudian setelah itu mereka langsung gercep ya menurunkan bendera Palestina. Apakah bendera Palestina itu dihancurkan? Enggak. Dilipet dan disimpan. Bukan kami tidak melarang untuk sampean cinta atau anu sama pro sama Palestina, tidak. Tapi dalam saat momen-momen seperti ini, menyusul hari kemerdekaan kita, mohon jangan dipasang seperti itu. Ya, tapi dalam momen untuk menjelang 17 Agustus kemerdekaan kita negara kita, saya mohon tidak ada yang mengibarkan selain bendera merah putih. Jelas Pak ya? Jelas ya? Ada ya? Jangan lagi. Ya. Oke. Yuk, terima kasih. Ayo. Jadi tidak ada unsur kebencian di sini, tidak ada unsur kesengajaan di sini, tapi ya adanya pelurusan. Ya. Ini bukan sekedar bendera, tapi ini penghargaan kita terhadap bangsa kita. Lalu bagaimana dengan permasalahan Palestina? Nah, ini permasalahan yang sangat panjang sekali ya. Tidak bisa dijelaskan 7 hari 7 malam. Ini bertahun-tahun penjelasannya. Jadi saya tidak mau mencampur ya siapa yang salah, Israel yang salah atau Palestina yang salah, saya tidak mencampur ya. Intinya gini ya, apakah kita sudah nasionalis terhadap bangsa kita, itu yang jadi permasalahan ya. Walaupun saya bukan orang suci ya, setidaknya kita melakukan yang terbaik bagi negara kita dulu ya, baru membantu Palestina. Artinya gini, kalau negara kita sekarat, gimana kita membantu Palestina? Lebih baik kita membenahi diri kita sendiri ya. Kemudian kalau kita sudah kuat, baru kita membantu Palestina ya. Menurut kalian gimana? Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya,
kenapa pendukung Palestina itu tidak pernah ada satupun yang pergi ke Palestina membantu Palestina gitu ya. Misalnya bantu perang melawan Israel gitu ya kan. Harusnya kan kalau warga Konoha itu teriak-teriak Free Palestine gitu ya. Harusnya kan pergi ke Palestina dong ya, ikut perang gitu ya, membantu ya kan. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Kalau misalnya nih ada yang pengen membantu Palestina, kenapa gitu nggak pergi aja ke Palestina gitu ya kan? Apakah pemerintah kita melarang gitu? Tapi gini guys, kalau saya perhatikan ya ada banyak warga Konoha yang bisa pergi ke luar negeri, misalnya ke Eropa gitu ya, ke Amerika. Ada banyak warga Konoha yang kerja di Amerika, di Timur Tengah gitu ya, di Arab, Abu Dhabi dan lain sebagainya. Tapi kenapa tidak ada yang pergi ke Palestina? Ini kan ada semacam pertanyaan besar. Kalau pemerintah mengatakan nggak ngebolehin, tapi Gaza Hussein bisa kok di Palestina ya kan? Ini yang jadi pertanyaan besar. Sama halnya dengan pernyataan daripada Pak KDM. Pak KDM mengatakan, dari dulu sudah ada orang yang teriak-teriak Free Palestine, Free Palestine. Pak KDM mengatakan, jangan-jangan ini komoditi. Komoditi artinya ini alat jualan gitu ya. Misalnya ya alat jualan bagi politisi. Politisi di Konoha itu kan memanfaatkan ini kan. Bahkan calon presiden di Konoha juga memanfaatkan ini kan. Karena banyak yang mendukung kemerdekaan Palestina, bahkan Pak Jokowi sekalipun pernah mengatakan bahwa kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina gitu, walaupun tidak terwujud kan. Ya, Pak Prabowo juga pernah mendukung Palestina. Apakah ini semacam jualan gitu? Jadi kasihan gitu ya orang-orang yang dimanfaatkan gitu. Saya tidak membenci Palestina di sini, disclaimer on ya. Saya tidak seburuk yang Anda bayangkan gitu. Jangan berpikir bahwa saya membenci Palestina. No. Tujuan saya itu untuk menyelamatkan Anda dari ya eksploitasi politik. Jadi menurut keyakinan saya, Free Palestina ini sengaja dihidupkan untuk semacam jualan politisi gitu ya. Kalau ada politisi yang pengen calon gitu ya, pengen memenangkan pemilu ya, biasanya mereka menggunakan Free Palestine gitu. Harusnya seorang politisi itu fokus pada karakteristik, fokus pada kejujuran, fokus pada konsep, fokus pada kinerja, bukan fokus pada masalah menjual Palestina. Jadi kalau saya perhatikan Palestina ini sebagai alat jualan di Konoha ya. Itu yang jadi permasalahannya. Mohon maaf, saya tidak membenci Palestina ya. Saya tidak mendukung Israel mau memerangi Palestina ya. Disclaimer on ya. Saya bukan pembela Israel ya. Saya bukan fans Israel. Saya tuh pengen mengungkapkan yang ada di hati saya gitu. Ini dari hati saya yang paling dalam gitu. Jangan-jangan ya Free Palestine ini atau dukungan terhadap Palestina ini cuman komoditi gitu ya. Sama seperti yang dikatakan oleh KDM. Jangan-jangan kita dimanfaatkan gitu. Jadi saya tuh tujuannya baik ya supaya kita tidak dimanfaatkan gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Karena di Konoha itu kan sedikit-sedikit Free Palestine, tapi disuruh pergi ke Palestina kagak mau gitu. Itu yang jadi permasalahan. Ya kan? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, orang yang membela Palestina itu nggak semuanya, tapi disclaimer on ya. Saya bukan si paling tahu ya. Mereka biasanya baca sejarah itu atau memperoleh sejarah itu biasanya sepotong-sepotong. Sama seperti memahami kitab suci. Memahami kitab suci itu kan nggak boleh sepotong-sepotong, harus menyeluruh ya. Jadi pendukung Palestina nggak semua, tapi disclaimer on ya. Biasanya mereka memahami sejarah Palestina itu sepotong-sepotong. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, ini sering saya katakan di video saya. Jadi gini guys, mungkin kalau saya katakan ini, Anda mungkin akan terkejut. Jadi gini, jadi guys, ternyata orang-orang Palestina itu serumpun dengan orang-orang Israel. Ya, itu pada faktanya. Itu menurut data guys, penelitian DNA. DNA itu yang paling ilmiah menurut saya pribadi. Tapi kan pasti banyak yang marah kalau saya ngomong seperti ini. Makanya saya katakan tadi itu kita tuh lebih mendengarkan informasi yang pengen kita dengar gitu ya. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh tendensius gitu ya, dipengaruhi oleh agama dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita tuh harus membela Palestina? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, kalau kita tidak membela Palestina, seolah-olah kita nggak punya rasa kemanusiaan gitu, ya kan? Padahal kalau kita membela kemanusiaan,
harusnya kita membela Ukraina. Kalau misalnya mengatakan Palestina itu kan tanahnya direbut sama Israel, yang tanahnya direbut sama negara lain itu bukan cuma konflik Israel Palestina, tapi Ukraina. Tanah Ukraina direbut oleh Rusia, tapi kita membela Rusia kan. Kalau kita bicara tentang penjajahan, kemudian tanah dicaplok dan sebagainya, iya kan? Kalau kita bicara tentang kemanusiaan, harusnya kita membela Ukraina dong ya. Tapi kan kita tidak membela Ukraina karena apa? Ya mungkin karena faktor seiman gitu, seagama gitu. Saya tidak memojokkan pembela Palestina di sini, disclaimer on ya. Saya tuh niatnya baik gitu untuk mengajak kita itu berpikir rasional biar kita jangan dimanfaatkan terus gitu ya. Kemudian kenapa kita membela Palestina? Apakah karena saya iman gitu? Ya kalau misalnya Anda mengatakan bukan karena kemanusiaan, lalu kenapa kita tidak membela Ukraina gitu? Kenapa nggak ada yang memasang bendera Ukraina gitu? Kenapa harus bendera Palestina? Apakah ini ada hubungan dengan agama? Sangat berhubungan. Jadi suka tidak suka kita membela Palestina itu karena seagama, seiman gitu. Apakah ini salah? Enggak salah juga, boleh-boleh aja. Tapi apakah kita diperbudak oleh yang namanya yang penting seiman gitu? Di Konoha itu kan ada prinsip yang mengatakan yang penting seiman, ya. Seagama, seiman, sepenanggungan, senasib, sepengajian, segereja, seperkumpulan, seorganisasi gitu. Apakah ini alasan yang paling rasional? Sampai kapan gitu ya kita membela hanya karena seiman ya, senasib, sepenanggungan gitu. Ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Nah, bagaimana dukungan warga Konoha terhadap Palestina? Ya menurut keyakinan saya karena faktor seiman, seagama, nggak ada alasan lain. Nggak percaya? Bagaimana kalau Palestina itu mayoritas beragama Konghucu? Apakah kita akan tetap membela? Apakah kita akan tetap menjunjung yang namanya kemerdekaan Palestina? Apakah kita akan tetap mengatakan free Palestina? Bagaimana kalau Israel itu mayoritas beragama Buddha, kemudian Palestina mayoritas beragama Konghucu? Apakah kita tetap akan membela? Itu kan yang jadi pertanyaan. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang nggak terima gitu ya, berpikir bahwa saya itu anti Palestina. Enggak, saya itu anti kebodohan ya. Saya tuh nggak mau Anda itu dijual gitu ya. Anda itu kan sebenarnya dijual tanpa kita sadari gitu ya. Setiap ada pemilihan mereka bawa free Palestine gitu ya. Setiap ada pencalonan ya, mereka bawa free Palestine gitu ya. Padahal ya para politisi juga sebenarnya nggak semuanya membela Palestina. Ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya. Saya harus ngomong to the point. Karena politisi yang jujur itu kan jarang ya. Biasanya politisi itu yang penting gue kepilih gitu ya, apapun itu yang menghalalkan berbagai cara, bahkan menggunakan free Palestine sekalipun ya, bodoh amat. Biasanya seperti itu ya. Tapi apakah ini baik bagi demokrasi negara kita? Ini nggak baik guys ya. Ini tidak bagus, sangat tidak bagus bagi negara kita. Kemudian selain itu ya, apakah si bapak tentara itu salah atau tidak? Saya tidak akan menyimpulkan ya. Apakah warga yang melaporkan itu salah atau tidak? Saya tidak akan menyimpulkannya. Silakan simpulkan sendiri. Mohon bapaknya jangan dibully ya. Saya udah jelaskan detail di sini ya. Saya tidak memojokkan bapak tentaranya gitu ya. Ada yang menyimpulkan ya. Mari kita berdiskusi secara ilmiah. Jangan ada tendensius, jangan ada kebencian terhadap agama lain gitu ya. Saya bukan pembela Israel ya. Sekian video ini saya warga intelektual, salam rasional. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih?
Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.